saya Reza Abdul Shihab, 2019-012-027. Saya Nadia Yuliandini dengan NIM 2019-012-028. Nama saya Santi Gunawan. NIM saya 2019-012-031. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nadia Yuliandini dari Industri A dengan NIM 2019-012-028. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggambar Aperpress di aplikasi Autodesk. Autodesk yang saya gunakan yaitu Autodesk 2014. Langkah pertama yaitu yang dilakukan membuat sketsa 2 dimensi sesuai dengan gambar yang diberikan. Terdapat 4 lubang pada sisi atas dan bawah dengan diameter 5 mm dan 9 mm. Lalu di tengah terdapat lubang atau lingkaran yang akan dibuat dengan diameter sebesar 8 mm. Selanjutnya, membuat lingkaran yang besar dengan diameter 50 mm. Setelah itu, lakukan trim pada sisi kanan dan kiri dengan jarak masing-masing dari titik tengah yaitu 20 mm. Setelah sketsa gambar 2 dimensi sudah jadi, lalu langkah selanjutnya yaitu dengan mengekstrud komponen berbentuk agar menjadi membentuk 3 dimensi dengan ketebalan 10 mm. Lalu pada sisi luar di-chamfer dengan ukuran 0,5 dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya, membuat lubang dengan diameter 9 mm pada keempat lubang pada sisi atas dan bawah dengan kedalaman 5 mm. Lalu selanjutnya untuk lubang pada bagian tengah dengan diameter 8 mm dengan kedalaman 20 mm, buat ulir dengan trit pada sisi dalam lubang dengan kedalaman trit 16 mm. Selanjutnya pada bagian sisi belakang atau bawah baut, buat lingkaran dengan diameter 26 mm. Lalu diekstrud dengan panjang 2 mm. Selanjutnya buat lingkaran lagi dengan diameter 30 mm pada sisi belakang. Setelah itu diekstrud dengan ketebalan 61 mm. Kemudian pada sisi ujung belakang atau bawah, chamfer dengan sudut 90 derajat agar menjadi tirus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian pada Aperpress dari sisi tampak atas, bawah maupun samping. Pertama, pada sisi tampak atas. Lebar material sebesar 40 mm. Lalu kedua sudut di ujung mempunyai ukuran sebesar 106,26 derajat. Pada sisi bagian atas terdapat 5 lubang, yaitu 4 lubang pada sisi atas dan bawah dengan ukuran yang sama yaitu 5 mm untuk bagian dalam dan 9 mm pada bagian luar. Lalu terdapat 1 lubang lagi yang berada di tengah yaitu sebesar 8 mm dengan kedalaman 20 mm dan trit dengan ukuran 16 mm. Fungsi dari lubang tersebut digunakan untuk ulir, untuk mengikat atau menyambung beberapa komponen menjadi satu. Selanjutnya pada sisi tampak bawah masih sama dengan material sebesar 40 mm dan kedua sudut pada material mempunyai ukuran sebesar 106,26 derajat. Pada sisi bagian bawah terdapat 4 lubang dengan sisi luar sebesar 5 mm. Terdapat sekat pada bagian belakang yaitu
berjarak 2 mm dan terdapat lingkaran yang pada bagian ujung berdiameter sebesar 30. Selanjutnya, pada sisi bagian samping, panjang keseluruhan material dari tampak samping yaitu sebesar 73 mm. Pada bagian paling kiri mempunyai ukuran dengan ketebalan 10 mm. Lalu terdapat sekat pada tengah material yaitu sebesar 2 mm. Dan pada bagian paling kanan mempunyai ukuran 61 mm dengan ujung yang telah dicemfer sebelumnya sebesar sudut 90 derajat yang membentuk menjadi tirus yang mempunyai ukuran berbeda dari satu bagian yang lainnya secara berurutan secara beraturan. Bisa disebut juga dengan kerucut fungsi dari tirus tersebut sebagai pengikat dan pengunci sementara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan baik kata-kata maupun intonasi atau informasi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.